Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya bagaimana nih adik-adik kelas 12 MIPA 1? Kabarnya bagaimana? Ya, semoga baik ya kabarnya ya. Nah, kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Nah, kali ini itu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak makanan mengenai tape? Nah, ada yang dari bakung? Nah, mungkin ada ya. Nah, kira-kira tape bahannya dari apa ya? Ya, biasanya dikasih ragi ya kalau tape. Nah, tape ketan. Kalau di bakung itu menggunakan tape ketan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Hari ini kita bakal belajar apa? Yang menjawab bioteknologi, betul sekali. Oke, hari ini kita akan mempelajari bioteknologi konvensional. Kita fokus ke satu dulu ya. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai bioteknologi konvensional. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bioteknologi secara modernnya. Simak terus dan jangan lupa mencatat hal-hal yang dirasa penting. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu ya. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa bioteknologi konvensional merupakan, dari namanya juga konvensional ya, merupakan sesuatu yang lazim atau tradisional. Konvensional itu biasanya artinya itu tradisional ya. Nah, atau mengikuti yang sudah ada. Nah, yang sudah ada ini biasanya dari perkembangan masyarakat. Nah, contohnya kayak kakak ini kan dari bakung ya. Dari bakung itu makanan khasnya berupa tape ketan. Nah, tape ketan ini menggunakan resep dari yang turun-temurun dari keluarganya. Karena kakak juga pernah meneliti dari tiga produksi rumah, itu katanya ya resepnya turun-temurun. Oke, next ya. Jadi bioteknologi konvensional ini merupakan memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dalam proses melakukan sebuah produk ini, menghasilkan sebuah produk. Misalnya kan kayak contohnya kayak tape bakung atau tape bakung kan tape ketan. Ada juga tape yang dari singkong gitu. Oke, next. Fermentasi. Ada yang tahu nggak nih di sini fermentasi itu apa? Nah, fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba, menurut jurnal Madigan 2011. Nah, jadi fermentasi ini bakal merubah yang awalnya substrat itu bisa dikatakan kayak misalnya kayu ya. Misalnya kayu ya, sebuah balok gitu, kayu balok. Nah, fermentasi ini seperti kayu yang dipotong-potong. Nah, kayu itu kan dipotong-potong perlu kayak gergaji atau yang lainnya gitu. Alat-alat lainnya kan perlu alat kan. Nah, sedangkan makanan ini menggunakan fermentasi supaya matang gitu. Nah, kayak tape ini kan menggunakan fermentasinya ya berupa ragi. Sampai sini bisa dipahami? Jangan lupa dicatat ya. Karena nanti kita ada penilaian juga yang catatannya baik dan juga dikembangkan dari referensi lain, itu bakal mendapatkan nilai atau dapat reward dari kakak. Nah, apa aja sih karakteristik bioteknologi konvensional? Yang pertama itu menggunakan alat-alat tradisional atau alat yang sederhana yang biasa kita lihat atau temuin. Misalnya kalau tape kayak alatnya berupa ini ragi. Nah, berupa ragi. Terus juga menggunakan cara-cara yang sederhana, memasaknya juga sederhana, melibatkan mikroorganismenya dari yang tadi ragi itu. Kemudian skala produksinya biasanya lebih kecil, karena kayak tape, misalnya tape itu
ditarget sih biasanya, nggak sampai kayak ditimbun gitu, karena kalau semakin lama tape itu semakin masam. Tetapi beda jika kita simpan di kulkas. Kalau kita simpannya di kardus itu bakal masam. Maka dari itu kenapa tape yang sudah dibeli gitu, nah biasanya disimpan di kulkas. Dan juga daunnya itu dilepas, karena kalau nggak dilepas nanti bakal masam. Dan juga semakin lama tape itu nggak cepat dikonsumsi, maka akan mengandung alkohol nantinya. Nah, contoh-contoh produk bioteknologi konvensional ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Yang tahu silahkan tulis nama dan juga absennya ya, nama absen. Dan juga jawabannya. Boleh satu aja atau boleh setaunya kalian ada berapa. Nah, oke, yang udah tulis ya. Nah, yang pertama ini ada sebuah produk berupa tempe. Kemudian yang hijau ini, yang di samping ini ada tape ketan. Dan juga ada apa yang putih ini? Ya, nada de coco. Nah, produk tape ini manfaatnya yaitu bisa melancarkan sistem pencernaan. Kemudian meningkatkan daya imun. Nah, jadi daya imun ini nanti kita nggak gampang sakit. Maka dari itu, tapi harus juga ya, walaupun kita mengkonsumsi tape, tapi harus jangan berlebihan, jadi secukupnya saja. Kemudian tape juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah dan juga mencegah stres. Nah, kenapa sih tape ini memiliki banyak manfaat? Karena di dalam tape ini memiliki probiotik atau bakteri asam laktat, yang bakterinya ini baik, sangat baik gitu di tubuh kita. Makanya bisa menjaga daya imun kita dan sebagainya juga. Oke, yang belum tahu ya, kalau tape ini merupakan makanan tradisional Indonesia yang berupa dari hasil fermentasi beras ketan atau singkong sebagai bahan baku dengan mengikutsertakan aktivitas hamir. Hamir itu dari ragi ya, yang terdapat di dalam ragi. Nah, contohnya tape ini berada di bakung, tape bakung. Ada juga kuningan. Nah, banyak ya macamnya. Nah, ini juga bisa dilihat bahan-bahannya, ada beras ketan, daun katu, ragi, daun pisang juga. Kalau di kuningan beda lagi. Kalau di kuningan itu ada ya teman itu, beliau menggunakan daun jambu. Nah, kenapa sih di bakung ini tidak menggunakan daun jambu, Kak? Nah, karena di bakung ini daun jambu itu sangat sulit didapatkan. Jadi lebih banyaknya daun pisang. Maka dari itu para penjual atau pedagang itu biasanya menggunakan daun pisang karena lebih mudah didapatkan di daerah tersebut. Nah, cara pembuatannya ini pertama direndam terlebih dahulu beras ketannya. Fungsinya agar bersih ya. Ini sampai 2-3 jam. Kemudian setelah direndam itu beras ketan ini dikukus selama 2 jam. Nah, kemudian ditiriskan atau didinginkan. Diberi warna nih. Beri warnanya ini. Nah, daun ini itu namanya daun katuk. Fungsinya ya supaya berwarna. Awalnya kan putih. Nanti daun katuk ini nanti menjadi warna alami, sehingga beras ketan ini akan menjadi warnanya hijau alami tanpa pewarna buatan. Kalau pewarna buatan itu kan memiliki efek samping, sedangkan ini alami, jadi sangat baik gitu bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, setelah dikukus, setelah diwarnai tersebut ya nanti dikukus lagi selama 2-3 jam. Kemudian beras yang sudah matang didinginkan kembali. Setelah dirasa dingin, kemudian ditaburi dengan hamir atau ragi. Nah, raginya ini harus merata. Makanya ditaburin, jadi harus merata sedikit-sedikit itu.
Oke, manfaat-manfaatnya bisa dibaca sendiri ya, adik-adik. Nanti kalau ada yang belum mengerti, silakan bisa ditanyakan, jangan malu bertanya ya. Ada pepatah bilang itu malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu jangan malu, silakan komen di bawah, tanyakan apa yang membuat kalian bingung, tuliskan nama dan nomor absen kalian. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, mungkin cukup ya. Nah, adik-adik, apabila dirasa cukup, silakan nanti setelah menonton video pembelajaran ini, silakan ya nanti mengenai ringkasan atau resumenya bisa dikumpulkan lewat GCR. Cukup sekian dari saya. Kesimpulannya, bioteknologi konvensional ini merupakan salah satu cara dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan atau menghasilkan sebuah produk. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Jumpa lagi kalian yang sehat-sehat ya, karena kesehatan itu mahal. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.